namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu, petutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dengan mulia. Dalam peristiwa mulia yang pertama, marilah kita mendoakan orang-orang yang menderita karena pandemik virus corona,
yang melanda dunia. Semoga kerahiman dan belas kasih Bapa semuanya akan segera berakhir. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Dalam peristiwa mulia yang kedua, marilah kita mendoakan orang-orang yang mengalami musibah atau bencana alam. Semoga mereka mengalami bisa cepat bangkit kembali seperti sedia kala. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa ke dalam, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Peristiwa mulia yang ketiga, marilah kita mendoakan arwah yang meninggal baik karena pandemi COVID-19 maupun kecelakaan kapal selam Nanggala 402. Semoga para korban diberi tempat yang terindah di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf. Karena ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Kita selingi dengan sebuah lagu Mada Bakti 543. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dalam peristiwa mulia yang keempat, marilah kita mendoakan pembangunan gereja kita. Semoga Allah Bapa menyentuh setiap hati, sehingga mereka yang bermurah hati, para donatur, lebih giat membantu, sehingga penyelesaian pembangunan ini segera rampung. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah semua jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerana-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Dalam peristiwa mulia yang kelima, marilah kita masing-masing menyampaikan wujud doa kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini, dan ampunilah kesalahan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Bunda Yosef, dan selama-lamanya. Yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa ke dalam mereka yang sangat merindukan kerahiman. Amin. Mada Bakti 542. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu
agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 638. Segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku, semoga anak selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Dan sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama mengingatkan kita kembali serta sekaligus mempertegas kepada kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, untuk terus mempersatukan diri kita dengan Allah dalam Kristus Yesus, sebagaimana Yesus sendiri yang menunjukkan kepada kita tentang kesatuannya dengan Allah. Kita semua diajak dan percaya kepada Allah karena kita akan menuju pada kesatuan dengan Allah itu sendiri untuk menikmati kemuliaan dan keselamatannya. Pada perayaan kudus kita ini kita juga ingin menyampaikan syukur-syukur kita atas segala anugerah Allah yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga dan dalam kehidupan menggereja. Kita juga mau menghaturkan syukur kita bersama dengan keluarga Yosef Dias de Rosari atas segala anugerah dan berkat Allah yang boleh mereka alami dalam rumah tangga sehingga boleh menggembirakan dan membahagiakan mereka. Dan juga kita bersyukur atas ulang tahun anak-anak mereka, Hesti yang berulang tahun tanggal 1 Mei dan juga Francisca Selina yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini tanggal 2 Mei. Juga kita berdoa untuk Meilani yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Meilani Tangko. Dan kita juga berdoa untuk dunia pendidikan khususnya di negara kita, terlebih bagi para pendidik. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk terus-menerus berbakti dan mengabdi negara dalam dunia pendidikan. Hari ini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan Ibu Elizabeth Rada yang saat ini sedang sakit. Kiranya belas kasih Allah senantiasa menyertainya sehingga dapat memperoleh kekuatan dan kesembuhannya. Dan juga kita ingin berdoa untuk keselamatan saudara kita Yusuf Joni Gosal yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 9 bulan yang lalu, dan juga Ibu Jo Mei Siang hari ini genap 7 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu, kami tidak akan berbuah.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Umat dimohon berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepada-Mu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Engkau satu dengan Bapa, semoga kami pun senantiasa berusaha menyatukan diri kami dengan Dikau, sehingga Engkau sendiri ada di dalam kami untuk dapat menjalani kehidupan iman kami. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Yosef Dias de Rosari dan segenap keluarga di paroki kami ini yang tak henti-hentinya Engkau tuntun dengan penuh kasih di dalam seluruh kehidupan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun juga dalam kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun, Hesti yang berulang tahun tanggal 1 Mei, Francisca Selina hari ini, juga Meilani Tangko, dan segenap umat-Mu yang merayakan ulang tahunnya. Engkau telah menggembirakan hidup mereka dengan berkat-berkat-Mu. Semoga Engkau pula akan tetap menuntun mereka di dalam kehidupan selanjutnya dengan segala cita-cita hidup mereka, terlebih dalam hidup iman. Dan semoga mereka sungguh menikmati kehidupan ini dalam belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pendidik di negara kami ini. Semoga Engkau senantiasa menuntun mereka agar mereka sungguh dimampukan menjadi pendidik yang handal, sehingga bangsa kami sungguh dapat lebih maju. Tuntun mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Juga kami memohon belas kasihan-Mu, rahmat kesembuhan untuk Ibu Elisabeth Rada yang saat ini sedang sakit. Kiranya belas kasih-Mu Engkau nyatakan baginya, memberikan kekuatan dan boleh mengalami kepulihan atau kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Dan kami juga mohon kepada-Mu rahmat keselamatan bagi hamba-Mu Yusuf Joni Gosal yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 9 bulan yang lalu, dan juga Ibu Jo Meisiang 7 hari yang lalu. Sebagaimana Engkau sendiri menghendaki agar segenap umat-Mu sungguh dapat hidup bersatu dengan Dikau dalam kerajaan surga. Semoga Engkau melayak pantaskan saudara-saudari kami ini, Ibu Jo Meisiang dan Yusuf Joni Gosal, mengalami sukacita dan kemuliaan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka dengan berkat-berkat-Mu, agar dapat mengalami kehidupan ini dengan penuh sukacita dan dapat menjalani dan melanjutkan hidup iman mereka kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani
ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan, dan segala rumpun bangsa akan sujud, menyembah di hadapan Allah kita. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah-Nya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dapat tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, Ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sangat luar biasa sabda yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang kelima ini. Yesus sungguh memastikan kepada kita bahwa kita yang sungguh-sungguh mau tinggal di dalam Dia, di dalam firman-Nya, itu akan beroleh apa yang kita minta kepada Dia, kepada Bapa. Beberapa waktu yang lalu, teman kelas saya dulu di SMA, sekarang sudah oma-oma, menelpon saya, chatting dengan saya lewat WA, dan menyampaikan keluh kesah atau bahasa kerennya mungkin curhat tentang kehidupan yang ia rasakan sangat tidak adil, karena dia merasa sudah tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, tetapi ternyata
ia tetap mengalami penderitaan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Ia mengatakan, saya sepertinya sudah sampai pada kesimpulan, Pastor, bahwa Allah itu tidak adil. Memang dalam kehidupan kita seringkali demikian, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, dengan cobaan, dengan penderitaan yang tak kunjung berhenti, kita bisa sampai pada kesimpulan seperti ini bahwa Tuhan tidak adil. Sementara mungkin karena kita melihat orang yang hidup imannya biasa-biasa saja, ke gereja biasa-biasa saja, keaktifannya di gereja biasa-biasa saja, tetapi ternyata dalam hidupnya juga berjalan begitu-begitu saja, biasa saja. Tidak terlalu sukses, tidak juga menderita dan lain sebagainya. Dan itu seringkali membuat kita sebagai orang beriman melihat, oh, Tuhan tidak adil. Tetapi sesungguhnya sangat jelas apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama dari penginjil Yohanes. Bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa itu akan kita terima kalau kita sungguh satu dengan Dia. Kita hidup di dalam Dia, kita hidup menurut firman-Nya. Dan dengan demikian Ia ada di dalam diri kita, Ia bersatu dengan diri kita. Dan karena itu Yesus memastikan bahwa kalau kita demikian tinggal di dalam Dia dan firman-Nya sungguh-sungguh ada di dalam diri kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu saja dalam hal yang baik. Tentu saja dalam hal yang baik. Kalau kita memperbandingkan dengan apa yang disampaikan di dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, maka kemudian di sana menjadi jelas bahwa iman itu bukan hanya di mulut atau lewat tutur kata atau pengakuan, tetapi beriman itu lebih pada suatu tindakan. Biar kita semalam suntuk, sehari penuh kita berdoa, bertutur kata, memohon, meminta, berkeluh kesah kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian semuanya itu tidak nyata, tidak real di dalam tindakan kita, perbuatan kita, maka itu sama saja dengan omong kosong. Maka kita akan berjumpa dengan pengalaman yang sungguh membosankan, membuat kita capek. Setiap hari berdoa, ya sekarang masuk bulan Maria, kita orang Katolik dalam tradisinya berdoa rosario. Doa rosario itu kurang lebih setengah jam. Ya. Bisa saja kita berdoa mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan, dan setelah itu kita mengharapkan hasilnya. Lalu bisa saja bahwa itu tidak terjadi. Bisa juga terjadi. Nah, kalau kita hanya karena tutur-tutur saja, kata-kata saja, tanpa masuk di dalam penghayatan kita, dalam kehidupan keseharian kita, dalam relasi kita dengan sesama, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan itulah yang akan membuat kita merasa capek di hadapan Tuhan, mengharapkan apa yang kita minta kepada Tuhan, yang tak kunjung kita terima, yang tak kunjung kita
alami dalam kehidupan kita. Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa iman bukanlah sekedar persoalan kata, tetapi iman itu menyangkut bagaimana kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dasarnya adalah kasih. Kita mau membangun kesatuan dengan sesama kita. Kalau Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Ia satu dengan Allah, tentu semuanya dasarnya adalah kasih. Yesus bersatu dengan Allah karena kasih di dalam roh. Kemudian kita diciptakan oleh Allah karena kasih. Dan Allah menghendaki agar kita tetap bersatu dengan Allah atas dasar kasih yang sama. Dan karena itu kita juga diminta untuk hidup di dalam kesatuan. Gereja Katolik dari awal terbentuknya sampai saat ini, sering kita dengarkan sudah 2000 tahun kurang lebih atau 2000 tahun yang lalu terbentuk dan ada sampai saat ini karena adanya kesatuan yang didasarkan oleh kasih dan dituntun oleh roh. Dalam kehidupan keluarga juga demikian, karena di awal membangun kehidupan keluarga, suami dan istri berjanji membangun kehidupan keluarga itu dalam ikatan kasih. Kalau keluarga tidak diikat dengan kasih, maka tidak akan mendatangkan atau tidak akan terwujud apa yang diharapkan. Bisa saja orang pada awalnya mengharapkan kebahagiaan dalam hidup keluarga, tetapi faktanya apa yang terjadi dalam kehidupan? Seringkali jauh dari harapan. Karena itulah kita diingatkan supaya kita membangun suatu kesatuan baik dengan Allah dalam firman-Nya maupun dengan sesama kita. Semuanya didasarkan pada kasih dan dituntun senantiasa oleh Roh Kudus. Sehingga semuanya bisa berjalan dalam kebenaran dan kita dapat menikmati hasilnya. Menikmati kalau dalam bahasa Injil buahnya. Keluarga tidak akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh keluarga itu dengan baik kalau tidak dibangun dalam kesatuan kasih yang dituntun oleh roh. Kalau kita menyimak kembali apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul tentang Saulus yang kemudian bertobat, dibaptis dan menjadi Paulus. Pada awalnya orang mengenal Saulus sebagai orang yang sungguh membenci Kristiani, pengikut Kristus. Tetapi setelah pertobatannya ia bergabung dengan para murid untuk mau menjadi saksi tentang kebenaran. Tetapi apakah Saulus dengan begitu saja dapat diterima? Dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa para murid itu takut kepada Saulus. Artinya tidak dapat diterima begitu saja. Tetapi kemudian dikatakan Barnabas menerima Saulus itu lalu membawanya kepada para rasul. Dan kemudian para rasul itu mendampinginya dan bersama-sama dengan mereka mewartakan, mengajar dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bulan Mei ini kita juga berdevosi, berdoa bersama dengan Bunda Maria lewat doa Rosario.
Tentu itu dimaksudkan supaya kita sungguh mempunyai kedekatan dengan Bunda Maria. Ada harapan kita kalau kita dekat dengan Bunda Maria, kita memohon pertolongannya supaya ia mendoakan kita kepada putranya Yesus, kepada Allah Bapa, agar apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita sungguh dapat dikabulkan oleh putranya. Ya, kita harus mengerti bahwa segala harapan kita, segala kerinduan kita dalam hidup iman bukan tujuannya kepada Bunda Maria, tetapi kepada putranya Yesus, kepada Allah. Tetapi bahwa Bunda Maria mempunyai peran yang sangat penting. Bukankah ketika Yesus disalib, sebelum menyerahkan nyawanya, ia mengatakan kepada para muridnya, "Lihatlah, inilah ibumu." Dan dengan demikian mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus menghormati Bunda Maria dan kita berdoa, memohon kepada Allah bersama dengan Bunda Maria. Pengalaman mujizat di perkawinan di Kana, ketika Maria meminta kepada putranya untuk membantu sang pemilik pesta pernikahan itu. Mereka kehabisan anggur dan Maria meminta kepada putranya agar memperhatikan itu, dan itu terjadi. Inilah sebenarnya dasar-dasar bagi kita kenapa kita mesti berdoa, meminta pertolongan Bunda Maria. Kadang orang mengatakan, apakah permintaan kita kepada Bunda Maria? Sesungguhnya bukan permintaan kita kepada Bunda Maria, tetapi kita meminta bantuan Bunda Maria. Karena bukan soal Bunda Maria yang akan mengabulkannya, tetapi yang akan mengabulkannya adalah Allah dalam diri putranya Yesus Kristus. Dan karena itu kita memohon bantuan dan doa-doa Bunda Maria agar apa yang kita harapkan terjadi dalam diri kita dari Allah sungguh dapat terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini sungguh boleh menjadi peneguh bagi hidup kita dalam iman, menjalani kehidupan kita bersama dalam kesatuan kasih yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh dapat bersatu dengan Allah, sang sumber kehidupan kita itu. Tanpa kesatuan dengannya, kita bukanlah apa-apa, dan kita hanyalah ranting-ranting yang kering yang tak dapat menghasilkan buah. Tetapi ketika kita sungguh bersatu dengan Dia, maka kita akan menjadi sumber-sumber buah yang berlimpah, karena senantiasa bersatu dengan sang pokok anggur yang darinya mengalir segala berkat yang dapat menjadikan kita sungguh berbuah berlimpah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita pula sampaikan doa-doa permohonan kita.
Saudara-saudari, pada hari ini Yesus menjanjikan kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan hidup menurut firman-Ku, kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan jaminan itu kita berani berdoa kepadanya dan mengatakan, tinggallah beserta kami ya Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga gereja dimurnikan dalam percobaan dan penderitaan yang dialaminya dan menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga para imam, biarawan, biarawati, dan para rasul awam berdedikasi penuh pada gereja, dan semoga mereka di tengah kesibukan kerja tetap bersatu dengan Kristus sehingga menghasilkan buah berlimpah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua gereja Kristiani mencari persatuan dalam Kristus, pokok anggur yang sejati, berusaha dengan tulus hati untuk hidup menurut Injil, serta membuka diri bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang mengalami musibah dalam hidupnya tetap percaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga mereka tetap setia kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga kita dan semua orang Kristiani menjadi orang yang tidak hidup seperti dalam menara gading, tetapi terbuka satu sama lain, serta terbuka bagi segala sesuatu yang baik. Semoga dengan demikian kita menghasilkan buah kebaikan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga menyampaikan intensi atau permohonan pribadi kita ataupun juga permohonan keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya. Terlebih bagi saudara kami Meilani Tangko, juga Hesti dan Francisca Selina. Kiranya sebagaimana dengan penuh kasih Engkau telah menuntun mereka di dalam kehidupan masing-masing, dalam hidup selanjutnya Tuhan tetap berkati mereka, tuntun dengan penuh kasih, agar dapat menjalani kehidupan dalam sukacita dan juga boleh menjalani tugas pekerjaan dan pelayan-pelayan mereka seturut dengan kehendak-Mu dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Juga kita berdoa untuk para pendidik di negara kita ini dan juga siapa saja yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan. Pada hari pendidikan nasional ini, kita memohon agar Tuhan tetap menyertai para pendidik dan juga siapa saja yang memperhatikan pendidikan, agar melalui tangan-tangan dan keterampilan mereka, pengetahuan-pengetahuan mereka dapat mendidik anak-anak bangsa kita untuk dapat bertumbuh lebih baik, sehingga kelak dapat semakin memajukan bangsa dan negara kita ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita juga memohon rahmat Allah untuk kesembuhan Ibu Elisabeth Rada
yang sedang dirawat. Kiranya belas kasih Allah sungguh nyata baginya sehingga mendatangkan kekuatan dan kesembuhan. Dan terlebih bagi keluarga, suami, anak-anak, dan saudara-saudarinya yang senantiasa memperhatikan dan mendampinginya, tetap diberikan pula kekuatan, ketabahan, dan ketekunan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Juga kita memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi saudara kita Yusuf Joni Gosal, 9 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan Ibu Jo Mei Siang 7 hari yang lalu. Ya Bapa yang Maha Baik, karena cinta-Mu Engkau memberikan kami kehidupan, dan karena cinta-Mu pula Engkau menyertai kami dalam kehidupan di dunia ini. Namun pada akhirnya Engkau akan memanggil kami kembali kepadamu menikmati kehidupan yang abadi. Engkau telah memanggil hamba-hamba-Mu Ibu Jo Mei Siang dan Yusuf Joni Gosal serta segenap umat-Mu dari paroki kami. Kami berharap atas iman yang telah mereka hidupi, mereka sungguh beroleh rahmat keselamatan-Mu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan menuntun mereka, agar mereka sungguh dapat hidup dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, baik dalam pekerjaan mereka maupun dalam usaha dan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti dan lestari. Dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Jadikanlah kami ranting-ranting yang hidup dan bersatu dengan Engkau, pokok anggur yang benar, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji syukur 520. Eis quam festin Dominus exultemus et
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban salib Putramu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini layaklah kami Engkau muliakan. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Datanglah segera.
Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, kami Kau persatukan dengan Putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima salamku. Dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah Engkau, terpanggillah Engkau
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mohon perhatian untuk beberapa hal.